untuk kita boleh berkumpul bersama dengan satu alasan, yaitu memuliakan, meninggikan, mengagungkan Raja di atas segala raja, Juru Selamat kita. Siapa namanya? Siapa namanya? Mari sambut Tuhan dengan tepuk tangan yang meriah, sebab kita semua percaya bahwa Dia yang kita sembah sudah ada di tengah-tengah kita malam hari ini. Mari bawa segenap hidupmu, bawa hatimu yang limpah dengan syukur dan pujian, dan persembahkan di mezbahnya, sebab Dia layak untuk menerima yang terbaik, persembahan yang terbaik dari setiap kita, yaitu hati yang limpah dengan syukur dan pujian. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia, anugerah rahmat-Mu yang ajaib bagi kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang sempurna bagi setiap kami di sepanjang minggu ini. Hari demi hari, sungguh nyata kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan. Bahkan terbukti kami boleh berada saat ini di tempat ini, sebagaimana kami ada. Sungguh Tuhan, kasih-Mu hebat atas kami. Karena itu kami tidak datang dengan tangan yang hampa, tapi kami membawa hati kami yang limpah dengan syukur, hati yang limpah dengan pujian bagi-Mu Tuhan. Engkaulah alasan kami ada di tempat ini saat ini. Engkaulah pokok pujian kami. Kami sehati dan sepakat kami mau letakkan semua beban yang ada di pundak kami, yang memenuhi pikiran kami hari-hari ini. Kami mau arahkan hati kami, pandangan kami tertuju hanya kepadamu. Engkaulah pokok pujian kami Tuhan. Jiwa kami haus, kami sangat merindukan-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang dapat memuaskan dalam jiwa kami. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Mari nyanyikan dengan segenap hati. Jiwaku merindukan-Mu. Serukan, ya Allah yang hidup, yang hidup. Katakan, jiwaku haus, jiwaku haus kepadamu. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti jiwaku merindukan-Mu. Serukan, ya Allah yang hidup. Dia merindukan pujian yang keluar dari hatimu. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu. Katakan, sumber pengharapanku, penolongku
Engkau sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti. Lebih lagi, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Amin, amin. Penolongku dan Allahku, tiada yang seperti. Mari umat Tuhan serukan, ku bersyukur kepadamu, Engkau sumber pengharapanku. Engkau tidak pernah mengecewakan kami Tuhan. Sekali lagi saudara, dengan segenap hatimu puji Dia, katakan ku bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, sumber. Yes, Engkau sumber pengharapanku, tak pernah mengecewakan. Tak ada yang sepertimu Tuhan. Ku bersyukur, hanya padamu Yesus, sumber pengharapanku, penolongku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Puji Dia, katakan tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu. Yesusku, tak ada yang sepertimu. Sungguh Tuhan, tiada yang sepertimu. Allah yang hidup, hanya kasih-Mu bagi kami. Nyata kuasa-Mu Tuhan, penyertaan-Mu yang sempurna mewarnai hari-hari kami. Karena itu kami bersyukur, kami persembahkan di mezbah-Mu korban syukur dan pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Allah kami yang hidup, Raja segala raja. Oh Yesus, sungguh kami kagum padamu. Kami kagum akan kasih-Mu, kami kagum akan kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas, tak berubah dulu, sekarang dan selamanya. Oh Yesus, haleluya. Ini kami Tuhan, umat yang telah Kau tebus dengan darah-Mu. Kami menghampiri-Mu dengan segenap kerinduan, dengan rasa haus dan lapar. Kami merindukan-Mu Tuhan, merindukan-Mu Yesus. Yesus Tuhan, tak ada kata-kata yang lain
selain kami memuji, meninggikan Engkau. Sebab banyak yang telah Kau perbuat. Banyak yang Kau telah lakukan, kerjakan dalam hidup kami. Apa yang ada dalam hidup kami saat ini, semua yang kami miliki saat ini, datangnya dari Engkau Tuhan. Dan semuanya karena kasih karunia-Mu, Yesus Tuhan. Yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu nyata dalam hidupku. Puji Dia, katakan, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Amin. Benar Tuhan, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Mari bangkit berdiri bersama. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Oh, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Yesus Tuhan. Kasih Bapa, terima kasih Bapa. Katakan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Ini pengakuan kami Tuhan. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan yang menopangku. Katakan, tak ada lembah kelam yang tak ku lalui bersama-Mu, yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Terima kasih Yesus. Katakan, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Semuanya angkat tanganmu, puji Dia. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Katakan, hanya Kau ku percaya. Dengan segenap hatimu serukan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Umat Tuhan, puji Dia. Lebih keras lagi umat Tuhan, puji Dia, ku bersyukur. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Ajaib, sungguh ajaib Engkau Tuhan. Ku bersyukur Tuhan.
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, syukur Bapa, oh, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesusku buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sekali lagi umat Tuhan persembahkan syukurmu sebagai korban baginya. Ku bersyukur, amin, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku sekali lagi, ku bersyukur. Mari serukan bersama, Yesus. Jangan ragu-ragu, tepuk tangan yang panjang, yang meriah bagi Yesus Raja segala Raja. Haleluya, amin. Saya sangat bersuka cita sekalipun banyak para senior di sini, tapi saya bisa melihat mata yang berbinar, wajah yang bersuka cita. Amin, haleluya. Coba lihat kanan kiri, bilang, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin, haleluya. Mari masuk melalui gerbangnya dengan hati yang bersyukur, dengan nyanyian pujian bagi Allah kita. Hey! Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Katakan, halamannya dengan pujian. Mari penuhi baitnya, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Mari umat Tuhan, mari masuk. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Mari penuhi baitnya, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Serukan, sebab Tuhan Dia baik, anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Dia baik, Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Lihat kanan kirimu, katakan, mari masuk gerbangnya. Putar badannya, putar, lihat ke belakang. Halamannya dengan pujian. Lihat matanya, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya bersukacita. Mari semuanya lambaikan tangan. Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Yesus baik, Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Cuma saja sebab Tuhan, kekal
selama-lamanya. Selama-lamanya. Lebih keras lagi. Kekal. Haleluya, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Haleluya. Yes. Karena itu tidak ada alasan buat kita untuk tidak bersyukur sebab Dia sangat baik. Amin. Amin. Haleluya. Mari teguhkan hatimu, bangkitkan imanmu dan serukan kepada Tuhan. Kita buat pengakuan malam hari ini bahwa kita percaya hanya pada Yesus. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Serukan, aku percaya. Amin. Di dalam namanya. Mari jemaat, Yesus jalan. Yesus katakan, aku percaya. Amin. Di dalam namanya. Angkat tangannya dua-dua. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Yeah, yeah, yeah. Glory, glory haleluya. Dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi, Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Serukan, aku percaya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Saya ingin dengar seruannya jemaat. Glory. Lebih keras lagi. Glory, glory bagi Yesus. Sekali lagi umat Tuhan, glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, glory. Glory, 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 glory. Haleluya. Hanya bagimu Yesus ada keselamatan kekal. Serukan, di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yang keras, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yeah. Yang panjang tepuk tangannya buat Yesus Tuhan. Amin. Yes. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Karena itu jangan sembarangan sebut nama Yesus. Amin. Saat kau menyebut di dalam nama Yesus, apa yang kau ucapkan itu Tuhan kerjakan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Teduhkan hatimu.
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau tetap menyertai kami Tuhan. Sekalipun mungkin hari-hari kami gelap, bahkan kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kami. Seakan-akan tidak ada pengharapan. Bahkan mungkin sebagian di antara kami mengalami jalan yang buntu. Tidak ada pertolongan bagi kami. Tapi malam hari ini di hadapan-Mu, kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau selalu ada bagi kami. Karena itu Tuhan, kami sepakat, kami mengarahkan pandangan kami tertuju hanya kepadamu Tuhan, sumber pengharapan kami yang tidak pernah mengecewakan. Di saat ku bimbang, saat ku tertekan, dan tak ada seorang pun mau menolongku. Padamu ya Tuhan, mataku memandang, sebab pertolongan bagiku hanya darimu. Tuhan ku percaya, tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan ku percaya, janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Mari nyanyikan bersama saya. Di saat ku bimbang, Di saat ku bimbang, saat ku tertekan, dan tak ada seorang pun mau menolongku. mari buat pengakuan di hadapan Tuhan. Padamu ya Tuhan, hatiku, mataku memandang. Mari saudara katakan, sebab pertolongan bagiku hanya darimu, hanya darimu. mari bangkit berdiri, buka tanganmu. Tuhanku percaya, tangan-Mu menjaga, tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhanku percaya, janji-Mu setia. katakan, Tetap ku hidup bagi-Mu
selamanya. Tuhanku percaya, Katakan dengan segenap hatimu. tanganmu menjaga, yang berharap kepadamu, takkan kau biarkan. Tuhanku percaya, janjimu setia. Tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Katakan, tetap ku hidup, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Tetap ku hidup, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Selamanya Tuhan, hanya Engkaulah kehidupan bagi kami Tuhan. Bukan cuma untuk hari ini, tetapi untuk selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, Engkau akan terus memelihara kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau terus akan memperhatikan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau terus akan menopang kami. Karena kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Itulah sebabnya tidak ada alasan untuk kami tidak lagi berharap kepadamu. Tidak ada lagi satu alasan untuk kami tidak percaya kepadamu. Karena Engkaulah yang layak dipercaya. Pada waktu kami percaya, ada kuasa yang bekerja. Waktu kami percaya kepadamu, ada mujizat terjadi. Waktu kami percaya kepadamu, ada jalan keluar terjadi. Waktu kami percaya kepadamu, Engkau membuka jalan-jalan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu ini. Kuduskanlah. Tuntun kami dengan firman-Mu. Berikan hikmat, berikan kemampuan. Untuk supaya firman-Mu menjadi rema bagi setiap jemaat di tempat ini. Firman-Mu bekerja, menghasilkan buah bagi setiap jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus ajar kami, untuk kami boleh mengerti. Engkau adalah guru besar kami. Biarlah firman ini menjadi firman yang hidup dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap terima firman Tuhan katakan, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Shalom. Semua dalam keadaan yang baik, sehat. Puji Tuhan, senang sekali berada di tempat ini. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada gembala di tempat ini, Pak Purnomo dan Bu Ida, dan juga teman-teman, rekan-rekan, pengurus di tempat ini, ya, yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk melayani di tempat ini. Saudara kasih Tuhan, orang berkata tak kenal maka tak sayang. Meskipun saya lihat di sini sudah banyak yang kenal dengan saya, ya, tapi ada juga yang mungkin belum, ya. Bagi saudara yang sudah kenal, ya sudah, biar tambah kenal, ya. Kalau yang belum, biar nanti ketemu di jalan, saudara tidak merasa asing dengan saya. Ya saudara kasih Tuhan, nama saya adalah Yunus Santoso. Ini Yunus perjanjian baru, bukan perjanjian lama, ya. Kalau Yunus perjanjian lama, itu di dalam perut ikan, ya. Kalau perjanjian baru, ikan dalam perut Yunus, ya. Saudara, ini bukan balas dendam, ya. Puji Tuhan, saya tinggal di Malang. Saya bekerja secara sekuler, tapi Tuhan juga percayakan saya di dalam satu pelayanan di daerah-daerah, di desa-desa, ya, untuk boleh menjadi berkat di tempat tersebut. Ya, saya punya 3 anak, yang pertama dan kedua sudah bekerja, yang ketiga baru kuliah. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati mereka menjadi anak-anak yang takut Tuhan sampai hari ini. Saudara kasih Tuhan, saya bekerja di dalam sekuler dan tentunya dalam sekuler jatuh bangun, ya.
Tetapi saya tetap berharap kepada Tuhan dan saya percaya Tuhan terus akan menuntun kehidupan saya. Dan sampai hari ini saudara bisa melihat saya, bisa berdiri di depan, itu karena kemurahan Tuhan. Amin. Ayo kita semua belajar malam hari ini, kita malam hari ini berbicara tentang iman. Ya. Iman itu sangat penting bagi kita sebagai orang percaya. Saya mau katakan bagi saudara, bahwa di dunia ini banyak orang yang beriman. Tetapi saya mau katakan, imannya kepada siapa? Jika kalau saudara mempercayai sesuatu hal, itu berarti saudara sedang mengimani itu. Beriman kepada hal itu. Jika saudara mempercayai benda, maka saudara sedang beriman kepada benda tersebut. Jadi saya mau katakan saudara yang kasih Tuhan, di dunia ini banyak orang yang beriman, tetapi imannya kemana? Ke siapa? Saudara. Dan malam hari ini saya mau katakan bahwa kita akan belajar iman yang benar, iman yang memulihkan kehidupan kita. Amin. Siapa di tempat ini yang mau dipulihkan Tuhan? Angkat tangan. Ngomong kanan kiri, ayo kita sama-sama dipulihkan Tuhan. Mari kita belajar di dalam Matius pasal yang ke-8. Matius pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Matius pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Yang sudah ketemu katakan amin. Saya bacakan demikian firman Tuhan dikatakan. Setelah Tuhan Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Tuhan Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Tuhan Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapa, tetapi pergilah. Perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Amin. Saudara yang kasih Tuhan. Di dalam Matius pasal yang mulai ke-5, 6 dan 7 itu Tuhan berbicara di situ tentang khotbah di bukit. Matius 5, 6 dan 7. Kemudian pasal yang ke-8 dan 9 ini berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat. Salah satunya adalah mujizat yang diterima oleh seorang kusta ini. Saya mau katakan demikian, Alkitab mengatakan setelah Tuhan Yesus turun dari bukit, perhatikan. Setelah Tuhan Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Jadi pada waktu Tuhan Yesus setelah berkhotbah atau mengajar di bukit, saudara, dia selesai itu, kemudian Tuhan Yesus turun, maka orang banyak, perhatikan. Waktu di bukit itu ada murid Yesus, ada orang banyak. Jadi orang banyak ini yang harusnya pulang, seperti saudara kalau setelah ibadah ini, gak mungkin saudara tinggal diam di sini. Tentunya setelah ibadah doa berkat selesai, saudara kemana? Pulang. Ada yang nginep di sini? Haleluya. Kalau ada besok dibangun kamar di sana, saudara. Ya. Saudara, demikian pula orang banyak ini pulang harusnya. Tetapi Alkitab mengatakan orang banyak ini tidak mau pulang. Mereka mengikuti Tuhan Yesus kemana Tuhan Yesus pergi. Kenapa demikian? Di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 48-49, saudara. Coba saudara bisa lihat di situ. Dikatakan demikian saudara. Matius pasal yang ke-7 ayat 28 dan 29 maksud saya, dikatakan demikian.
Dan setelah Tuhan Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Perhatikan, takjub mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Nah, ini alasan kenapa orang banyak ini tidak mau pulang. Karena orang banyak ini waktu mendengar pengajaran Tuhan Yesus, mendengar khotbah Tuhan Yesus di bukit itu, mereka takjub. Padahal orang banyak ini, saudara, bukan sekali hari itu saja mendengar khotbah. Bukan sekali itu mendengar pengajaran, saudara. Tapi bukan dari Tuhan Yesus, tapi dari ahli-ahli Taurat. Itulah sebabnya di dalam ayat 29 dikatakan, sebab ianya besar, berarti Yesus mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Wah, luar biasa, saudara. Jadi di dalam pelayanan itu harus ada kuasa, supaya pelayanannya itu berdampak. Katakan amin. Jadi nggak boleh pelayanan itu sembarangan. Harus ada persiapan. Harus ada urapan. Harus ada kuasa daripada Tuhan. Saya mau katakan bahwa pelayanan itu bukan karena skill. Sekali lagi, pelayanan itu bukan karena hebatmu. Tetapi pelayanan itu adalah biarlah hatimu terpaut kepada Yesus. Amin. Karena kita melayani bukan manusia, tetapi kita melayani Raja di atas segala raja. Itulah sebabnya dalam pelayanan kita harus persiapkan sedetail mungkin. Benar-benar, saudara, tidak boleh sembarangan. Ya, itu supaya apa? Ada kuasa, ada dampak, ada urapan terjadi waktu engkau melayani Tuhan. Orang banyak ini tidak mau pulang, saudara. Dia terus mengikut Tuhan Yesus. Jadi di dalam Matius pasal yang ke-8 ini saya mau katakan, ada 3 golongan, ada 3 golongan. Golongan yang pertama adalah murid-murid Yesus, tentunya ada di situ. Golongan yang kedua adalah orang banyak. Golongan yang ketiga adalah orang yang kena penyakit kusta. Malam hari ini saya tidak membahas tentang murid Yesus, saya tidak membahas tentang orang banyak, tetapi kita akan membahas dan kita belajar tentang orang yang sakit kusta. Jadi zaman Tuhan Yesus itu banyak orang yang kena penyakit kusta. Mungkin saudara bertanya-tanya, penyakit kusta itu yang bagaimana? Adakah di antara saudara yang pernah melihat orang yang kena penyakit kusta? Angkat tangan. Halo? Orang kena penyakit kusta, jadi kusta itu dalam bahasa Yunani-nya adalah lepra. Jadi orang yang kena penyakit kusta itu sama dengan kena penyakit lepra. Saudara, kalau kita melihat orang yang kena sakit lepra atau kusta itu, saudara, itu sangat-sangat menjijikkan sekali, saudara. Ada yang tangannya lepas sampean, ada bintik-bintik, borok-borok di mana-mana, saudara. Itu sangat-sangat menjijikkan sekali. Jadi di dalam secara medis, bahwa penyakit kusta ini sangat-sangat menjijikkan. Sangat-sangat menakutkan sekali, saudara. Tetapi saya mau katakan, di dalam zamannya Tuhan Yesus, seringkali orang yang kena sakit kusta ini, itu dianggap orang yang kena kutukan. Orang yang kena kutukan, orang yang kena hukuman. Kenapa demikian? Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, ada beberapa contoh bahwa orang kena kusta itu dianggap sebagai hukuman daripada Tuhan atau kutukan daripada Tuhan, saudara. Yang pertama, ada satu kisah di dalam Bilangan 12 ayat 9 sampai dengan 10. Ini adalah bicara tentang kasusnya Miriam. Miriam ini kena kusta. Dan itu dianggap sebagai hukuman daripada Tuhan. Kenapa? Karena Miriam iri, saudara. Perhatikan, Miriam iri sama siapa? Musa. Dia berkata, masa Tuhan hanya berbicara kepada Musa saja, sedangkan tidak bisa bicara dengan kita. Jadi Miriam itu iri sama Musa. Hati-hati, dengar baik saudara. Miriam iri sama pemimpinnya.
Miriam tidak mengerti tentang otoritas seorang pemimpin. Hati-hati. Kalau engkau punya pemimpin, saya mau katakan, jangan iri sama pemimpinmu. Amin. Ngomong kanan kiri, ayo ojo iri sampai hari ini. Jadi, saudara, Miriam iri sama pemimpin. Dan itu dianggap sebagai pelanggaran. Itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu adalah hukuman daripada Tuhan. Sehingga hari itu Miriam kena kusta. Peristiwa yang kedua, saudara, yaitu di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ayat 26 sampai dengan 27, ini berbicara tentang seorang bujang, ya, yaitu Gehazi. Gehazi ini adalah bujang daripada Elisa. Di mana Gehazi ini mengejar Naaman, pada waktu itu Naaman sudah ditolong oleh Elisa, lepas daripada kustanya, saudara, dan sembuh. Dan Naaman mau memberikan sesuatu kepada Elisa, dan Elisa berkata, oh tidak perlu, tidak usah, saudara, pulang saja. Saudara. Tetapi Gehazi mendengar hal itu, dalam hatinya mulai berpikir, kok eman ya kira-kira, dikasih sesuatu kok nggak mau terima. Maka dengan diam-diam Gehazi mengejar Naaman. Dia kejar sampai ketemu, sampai berjumpa, dan di situ Gehazi menerima imbalan. Saudara, artinya adalah Gehazi ini adalah orang yang tamak. Jadi orang yang tamak ini juga dianggap sebagai hukuman daripada Tuhan. Karena dia melanggar daripada apa yang Tuhan sudah tetapkan. Sehingga ada terjadi hukuman yang diterima oleh Gehazi, yaitu penyakitnya Naaman yang tadi ditimpakan kepada Gehazi. Sehingga Gehazi kena kusta. Ini peristiwa yang kedua. Peristiwa yang ketiga, saudara. Kalau saudara melihat peristiwa yang ketiga, itu ada di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-26 ayat 19 sampai 20. Jadi ini berbicara tentang yang namanya Raja Uzia. Raja Uzia ini adalah raja yang hebat, raja yang dipakai Tuhan luar biasa. Dalam usia mudanya masih 16 tahun, Uzia ini sudah menjadi raja, saudara. Luar biasa. Dan Tuhan memberkati daripada Uzia ini. Tuhan juga memberkati kerajaannya, luar biasa sekali. Tetapi pada waktu dia titik puncak, kerajaannya menjadi megah, kekuasaannya menjadi luas, maka yang namanya Raja Uzia ini tidak lagi mendengarkan perkataan para imam-imam. Dia tidak lagi mendengarkan nasihat-nasihat. Dia tidak lagi setia kepada Tuhan. Artinya adalah peristiwa yang ketiga ini berbicara tentang bagaimana Uzia ini adalah menjadi sombong pada waktu dia mengalami titik puncaknya. Banyak orang-orang Kristen, orang-orang percaya, pada waktu mereka diberkati, usahanya dibuat berhasil, kesehatannya baik, keuangannya baik, dengar baik saudara, saya mau katakan, seringkali kesombongannya itu muncul. Hati-hati saudara. Saya mau katakan di sini bahwa dosa kesombongan itu adalah di mana orang lain tahu, Tuhan tahu, tapi dirinya tidak tahu. Ada di sini orang yang tahu kalau dirinya sombong? Halo? Iya Pak, saya ini sombong. Ada yang tahu seperti itu? Tidak ada, saudara. Tapi orang tahu nggak kalau dirinya sombong? Tahu. Tuhan tahu nggak? Tahu. Tapi dirinya sendiri tidak. Itu sangat berbahaya, saudara. Kesombongan itu penyakit dalam hidup manusia. Penyakit di dalam kehidupan orang Kristen. Saudara, banyak kesaksian-kesaksian yang saya pernah dengar. Kelihatannya baik, kelihatannya bagus, kelihatannya rohani, ya. Tetapi dia tidak tahu kalau sedang sombong. Ada orang sakit, sudah dibawa kemana-mana, nggak sembuh. Banyak hamba Tuhan, mulai yang kecil sampai yang gede, mendoakan nggak sembuh.
Tetapi saudara, saya mau katakan, hari itu saya datang kepada dia dan saya tumpang tangan dia, saya doakan dia hari itu sembuh karena saya berdoa untuk dia. Kelihatannya rohani enggak? Kelihatannya baik enggak? Tapi sebenarnya saya mau katakan, dia tidak tahu kalau dia sedang sombong. Ada enggak seperti ini? Bukan cuma ada, banyak. Ombyoan, ya kira-kira. Jadi sombong, tidak tahu. Hati-hati kesombongan. Raja Uzia ini sombong. Kalau kita mengingat dari 3 peristiwa di perjanjian lama ini, maka semuanya itu karena hukuman daripada Tuhan. Karena pelanggaran daripada firman Tuhan. Dan saya mau katakan, setiap pelanggaran firman Tuhan itu adalah dosa. Amin. Sehingga setiap orang yang kena kusta hari itu, zaman itu, begitu dia kena kusta, berarti dia kena kutuk, berarti dia kena dosa. Hati-hati. Artinya bahwa orang yang kena penyakit kusta, yang tadi kita baca, waktu dia mendatangi Tuhan Yesus, saudara, kusta adalah lambang orang berdosa. Artinya orang yang kena kusta itu adalah memiliki beban begitu berat. Orang yang kena kusta itu bukan secara medis, bukan secara kesehatan saja, tapi psikologisnya juga. Kenapa? Karena hari itu kusta dianggap penyakit yang berbahaya, penyakit yang menular. Orang yang kena kusta harus disingkirkan, dikucilkan, diisolasi. Seperti beberapa waktu yang lalu, kita semua alami yang namanya COVID-19. Orang yang kena COVID, saudara, ada yang mau dekat? Tidak ada. Seandainya ini contoh. Hari ini saya berdiri, saudara, dan saya umumkan, saudara semua, hari ini saya kena COVID loh, positif loh. Kira-kira saudara mau tetap di sini apa lari pulang, saudara? Kenapa? Takut Pak ketularan, ya. Sama hari itu kalau ada orang yang kena kusta, dia berjalan sambil berkata, najis, najis, najis. Supaya setiap orang yang tahu dan akan berpapasan dia, minggir semua. Orang akan meninggalkan. Artinya orang ini dijauhi banyak orang. Dikucilkan, diisolasi. Sangat-sangat berat beban orang yang kena kusta hari itu. Dan saya mau katakan, orang kusta pada zaman hari itu tidak ada yang bisa menyembuhkan. Siapa yang bisa menyembuhkan dosa? Tidak ada. Tidak ada satu orang pun yang bisa menyembuhkan dosa. Saudara. Dan saya mau katakan sekali lagi bahwa orang kusta hari itu adalah dia meskipun hidup, dia sudah dianggap mati. Saudara. Karena tidak ada orang yang sanggup menyembuhkan. Jadi sangat menderita sekali orang yang kena kusta ini. Tetapi dari bacaan yang barusan kita baca tadi, setelah kita mengerti tentang penyakit kusta itu, ya, apa reaksi dan tindakan daripada orang yang sakit kusta ini? Di dalam ayat yang kedua, saudara, ayat yang kedua, Matius pasal 8, dikatakan demikian. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Perhatikan. Maka datanglah orang yang sakit kusta itu kepada Tuhan Yesus. Kenapa orang yang sakit kusta ini datang kepada Tuhan Yesus? Yang pertama, saya mau katakan, kemungkinan dia sudah mendengar dari banyak orang, Yesus itu bisa menyembuhkan segala sakit penyakit. Yesus itu orang yang hebat, orang yang penuh kuasa. Dia bisa menyembuhkan segala sakit penyakit apapun juga. Dia mendengar berita itu. Kemudian dia menjadi satu penasaran. Dia memiliki satu pengharapan. Kapan aku bisa ketemu dengan Yesus? Kira-kira seperti itu. Ada satu dorongan kuat bahwa orang yang sakit kusta ini mau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kapan? Di mana? Menjadi satu pertanyaan. Itu yang pertama. Yang kedua,
Kenapa dia datang kepada Yesus? Kemungkinan pada waktu Yesus berkhotbah di bukit, saudara, mereka mendengar, Yesus sedang berkhotbah di bukit. Banyak orang berbondong-bondong datang hari itu untuk mendengarkan khotbah Yesus, untuk mendengarkan pengajaran Yesus, saudara. Tetapi dia mulai berpikir, kalau aku ikut nimbrung, pasti menjadi masalah. Aku ditolak, aku diusir, saudara. Makanya mungkin dia tidak lagi nimbrung hari itu, tapi dia dari kejauhan. Dengan sembunyi-sembunyi, dia mendengarkan bagaimana itu Yesus berbicara. Bagaimana pengajarannya Yesus. Bagaimana khotbah Yesus, saudara. Dia kepingin tahu karena penasaran. Dan dia juga berpikir, ini kesempatan aku bisa berjumpa dengan Yesus. Artinya adalah bahwa dia yang pertama dari pendengaran. Dia mendengar firman itu. Amin. Dari pendengaran firman itu, maka timbullah satu kepercayaan yang luar biasa, yaitu iman dalam hidup orang kusta ini. Karena firman Tuhan berkata, iman timbul dari apa? Pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Dengar baik, pendengaran akan firman Tuhan. Bukan cuma mendengarkan, tetapi mempelajari lebih detailnya firman Tuhan. Saya mau katakan pada saudara, jangan dengar yang lainnya. Biarlah engkau dan saya, kita semua mengawalinya mendengarkan firman Tuhan. Amin. Jangan bosan-bosan mendengarkan firman Tuhan. Jangan bosan-bosan belajar akan firman Tuhan. Saudara, banyak sekali ya, hari-hari ini orang itu mendengarkan gosip, hoax, ya. Gosip tahu digosok tambah sip. Ya. Ada berita begini, senangnya minta ampun, saudara. Hati-hati. Apa yang sedang kau konsumsi hari-hari ini, apa yang sudah kau terima hari-hari ini, itu akan mempengaruhi cara berpikirmu, akan mempengaruhi kehidupanmu, akan mempengaruhi tindakanmu. Amin. Saudara, hati-hati. Waktu saudara melek mata pagi hari, apa yang sedang engkau buka hari itu? Buka handphone, Pak. Apa yang kau buka dalam, kan ada Alkitabnya, Pak. Benar, buka Alkitab. Apa buka WA? Apa buka Facebook? Zaman dulu, saudara, mama saya waktu saya masih kecil, dia orang Pentakosta, rajin sekali. Kalau bangun pagi, dia langsung ambil Alkitab tebel, dia buka di situ, dia nangis di depan Alkitab. Dia baca Alkitab, dia baca firman Tuhan, dia dengarkan firman Tuhan. Saudara. Tapi hari-hari ini, zaman modern, zaman now hari ini, saudara, banyak sekali tidak seperti itu. Alkitab dalam bentuk buku hampir tidak kelihatan di gereja. Yang ada Alkitab. Bukan Alkitab tapi Alkitab. Saudara, di gereja buka, firman Tuhan, buka Alkitab, ya kan ada Alkitabnya. Mau bicara. Yang dibuka ternyata apa? Bukan saya yang ngomong. Berarti pengakuan secara pribadi. Luar biasa, saudara. Hati-hati. Jadi mendengarkan firman Tuhan itu penting sekali, saudara. Ya, mempelajari firman. Jadi orang Kristen harus suka belajar firman Tuhan. Katakan amin. Ngomong kanan kiri, ayo suka belajar firman Tuhan. Jangan malas belajar firman Tuhan. Ya. Jadi orang Kristen jangan malas. Ada orang Kristen, ya sudah Pak, saya seperti Tuhan Yesus saja. Dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya tidak berubah, katanya gitu. Ya, gak mau belajar, saudara. Gak mau belajar. Ya sudah, ayatnya itu saja. Yang dihafal ya itu saja. Saudara. Ada seorang anak kecil, dia SD, kelas 1, dipanggil gurunya, ujian mau naik kelas 2. Ayo Dul, maaf kalau ada yang namanya Dul. Saudara. Dul maju, ujian nyanyi, ya, saudara. Majulah si Dul nyanyi. Ayo kamu nyanyi. Nyanyi apa? Gundul-gundul pacul. Wah. Kelas 1 mau naik kelas 2 nyanyi apa?
Gundul-gundul pacul, nyanyi gundul-gundul pacul. Wah, saudara. Sudah. Akhirnya lulus. Naik kelas 2. Tahun depan, dari kelas 2 naik kelas 3. Ujian nyanyi lagi. Dol, maju dol. Ya. Ujian nyanyi lagi. Guru yang sama, saudara. Ayo mau nyanyi apa? Gundul-gundul pacul, Pak. Saudara. Nyanyi gundul-gundul pacul lagi. Ya sudah. Sampai dengan kelas 6 mau lulusan, saudara, yang terakhir dipanggil lagi ujian. Dol, maju ke depan. Nggak usah ditanya sama gurunya. Gurunya langsung ngomong gini, kamu pasti mau nyanyi gundul-gundul pacul. Oh enggak, saudara, enggak Pak Guru, saya mau yang lainnya. Oh iya, kalau gitu nyanyi saja yang lainnya. Lagu-lagu kebangsaan atau bagaimana? Oh iya baik, apa lagunya? Halo Halo Bandung. Oke, silakan nyanyi. Mulailah si Dol nyanyi. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung dong, saudara. Loh, saudara, semua pada terbelalak. Kenapa seperti ini, saudara? Kenapa? Rupanya si Dol nggak pernah belajar lagu-lagu, saudara. Ya. Banyak orang Kristen seperti si Dol begini. Ya. Zaman dulu sampai hari ini tetap sama. Malas belajar, tidak mau bertumbuh. Saudara. Mendengarkan firman, itu penting sekali. Firman Tuhan itu adalah surat cinta Tuhan. Iman kita bisa bertumbuh, yang pertama adalah menerima firman itu, mendengarkan firman itu, amin. Belajar firman itu, baru iman itu bertumbuh. Orang yang penyakit kusta ini, saya percaya hari itu dia mendengar khotbah di bukit, dia merenungkan itu, saudara. Kemudian setelah dia merenungkan itu, dia meresponi daripada firman itu. Saudara, dia meresponi, kepercayaannya muncul yang luar biasa. Imannya bertambah sehingga terjadi satu tekad yang luar biasa. Aku harus berjumpa dengan Yesus hari itu. Dan dia percaya, waktu aku berjumpa dengan Yesus, maka aku pasti sembuh. Amin. Tidak ada orang yang bisa menyembuhkan. Pengharapannya sudah habis. Hari itu pengharapannya tinggal satu langkah. Dia harus berjumpa Yesus. Dan dia percaya waktu dia berjumpa Yesus, maka pemulihan terjadi. Amin. Seperti wanita 12 tahun pendarahan. Dia sudah berobat kemana-mana dan dikatakan hartanya hampir habis. Maka hari itu terakhir waktu dia mendengar Yesus akan lewat, dia berusaha sekuat tenaga, iman percayanya muncul di situ. Dia mati-matian berjuang, asal aku pegang jubahnya, aku sembuh. Hari itu terjadi mujizat. Bagaimana dengan saudara dan saya hari-hari ini? Engkau dan saya adalah orang Kristen yang begitu lama. Apakah kita memiliki iman seperti orang yang sakit kusta ini? Saudara, kepercayaannya luar biasa. Saya mau katakan, iman itu adalah satu keputusan. Bukan cuma satu kepercayaan, tapi iman itu adalah satu keputusan. Pada waktu kita mempercayai, saudara, tetapi kita tidak mengambil keputusan, itu bukan iman. Itu namanya iman yang mati, iman yang kosong. Tetapi pada waktu kita memiliki kepercayaan, maka kita mengambil satu keputusan hari itu adalah iman yang hidup. Amin. Orang yang penyakit kusta ini setelah mendengar firman Tuhan, kepercayaannya muncul dan dia semakin yakin, saudara, kepada Yesus. Dia ngambil satu keputusan hari itu, aku harus berjumpa Yesus. Dia tidak peduli banyak orang, dia tidak peduli orang di situ melarangnya, tetapi dia menerobos sedemikian rupa. Dia tidak peduli dengan aturan-aturan hari itu. Yang penting adalah dia mau jumpa Yesus. Dan dia sangat yakin Yesus sanggup memulihkan dia. Saudara, aturan orang-orang Yahudi hari itu, bahwa orang kusta tidak boleh bergaul dengan orang yang sehat. Orang kusta punya tempat tersendiri. Orang kusta tidak boleh mendekati siapapun juga. Itu adalah satu aturan. Tetapi pada waktu dia memiliki iman yang kuat kepada Yesus, maka segala aturan yang ada hari itu diterjang habis. Karena dia memiliki iman kepada Yesus. Amin. Saudara. Demikian pula di hidup kita. Ada adat istiadat.
Saudara, liturgi-liturgi yang mungkin diwariskan oleh nenek moyang kita bertahun-tahun. Dengar baik, kita tidak lagi mau menerobos itu karena ketakutan. Tapi dengar, pada waktu engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau memiliki kuasa, engkau diperbaharui. Segala adat istiadat, aturan nenek moyang tidak lagi berlaku. Kita terobos itu semua karena ada jaminan keselamatan bernama Yesus. Amin. Jangan takut. Asal imanmu kuat. Seperti orang kusta ini. Dia tidak pedulikan. Karena dia tahu, pada waktu aku memiliki iman percaya kepada Yesus, iman itulah yang menarik kuasa dari surga turun dalam hidupnya. Amin. Saudara, saya kebetulan di bidang elektronik. Saya mengerti tentang hal-hal elektronik. Khususnya mungkin salah satunya adalah sekring. Kalau sekring itu kalau lihat, ya, saudara tahu sekring? Di dalam sekring itu ada kawat gak besar, cuma kecil. Ya, kawatnya kecil, saudara. Saudara, kalau seandainya sekring itu putus atau tidak ada sekring, kira-kira lampu di dalam rumah saudara nyala apa enggak? Tidak bisa nyala. Tetapi pada waktu sekring itu dipasang, lampu itu pasti nyala. Artinya demikian, saudara. Kawat yang kecil itu begitu dipasang bisa menghasilkan kuasa yang besar. Bisa menyalakan segala sesuatu seisi rumah, saudara. Luar biasa. Iman kita seperti sekring itu, saudara. Yesus Bapa yang di surga itu adalah generatornya. Amin. Dia adalah sumber tenaga itu. Pada waktu kita memiliki iman, Alkitab mengatakan bahwa engkau memiliki iman sebesar biji sesawi saja, engkau bisa apa? Memindahkan gunung. Artinya waktu kita memiliki iman sekecil apapun juga, maka ada kuasa surgawi akan bekerja dalam hidup kita. Amin. Oh, luar biasa. Adakah iman kita kepada Kristus hari-hari ini? Saudara, penting bagi kita untuk mengerti. Jangan beriman kepada sesuatu yang kosong. Jangan beriman kepada masalahmu. Tetapi kita harus beriman kepada sumber yang memberi berkat dalam hidup saudara. Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Saudara. Yesus, sumber segalanya. Waktu kita percaya akan nama Yesus, maka kita juga akan selalu percaya dan memiliki apa yang ada unsur di dalam nama Yesus. Saudara. Apa unsur dalam nama Yesus? Ada Jehovah Jireh, ada Jehovah Jireh. Semua itu akan mengalir dalam kehidupan saudara. Amin. Oh, saudara, orang yang penyakit kusta ini, dia mendengar. Dari pendengaran itu, dia muncul iman yang luar biasa. Dari iman yang kuat itu, menghasilkan satu tindakan, saudara. Makanya itu, dia berani mendatangi Yesus. Luar biasa sekali. Saudara. Bukan cuma datang saja kepada Yesus, tetapi di ayat yang kedua dikatakan demikian. Di ayat yang kedua dikatakan demikian. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu apa? Sujud. Jadi, saking kuatnya imannya, bukan cuma datang dan percaya saja kepada Tuhan Yesus. Jadi dia bukan beriman karena penyakitnya, tapi dia beriman atas dasar Yesus sanggup menyembuhkan dia. Maka bukan cuma datang, tapi dia dengan sujud, menyembah. Saudara, dengar saudara, dia datang dengan sujud dan menyembah. Menyembah ini berarti proskuneo, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Penyembahan. Ya. Tapi saya mau katakan di sini, menyembah di sini adalah berbicara tentang menghormati Tuhan. Hati-hati. Menghormati Tuhan. Jadi orang yang kena sakit kusta ini bukan cuma datang, tetapi dia juga menghormati Tuhan. Apakah kita selama ini juga sudah menghormati Tuhan? Halo? Pengorbanan Yesus di atas kayu salib, apakah sudah kita hormati? Apakah kita sudah hargai? Hadirat Tuhan, apakah sudah kita hormati? Waktu kita beribadah, seperti hari ini,
Saudara, apakah kita benar-benar menghormati hadirat Tuhan atau cuma kita sebagai rutinitas sebagai orang Kristen? Orang kusta ini bukan cuma datang, tapi dia menghormati Tuhan. Saya pernah melihat di salah satu gereja, yang pasti bukan di sini. Amin. Lega rasanya lega di sini, saudara. Ya. Ada seorang muda-mudi, saudara, beribadah. Saya lihat dari belakang, waktu firman disampaikan, kelihatannya serius, kelihatannya memperhatikan. Tapi di belakang biasanya dudal-dudul. Tahu dudal-dudul? Yang laki jedul sing wedok jedul sing laki. Guyonan, saudara. Guyonan. Kemudian, saudara, saya perhatikan lagi. Oh, ternyata dia tidak perhatikan firman. Hati-hati. Artinya pada hari itu, pasangan ini tidak menghormati Tuhan. Sudahkah kita menghormati Tuhan? Ayo ngomong kanan kiri. Ayo mulai hari ini kita hormati Tuhan. Kita hargai Tuhan. Ternyata orang kusta ini, dia datang sujud menghormati Tuhan. Menghormati hadirat Tuhan. Berikutnya, saudara, ayat yang kedua tetap dikatakan demikian. Bukan cuma datang menyembah, ya, sujud, tapi dia dikatakan dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Luar biasa, saudara. Perhatikan, Tuhan, jika Tuhan mau. Pertanyaannya, kata-katanya, jika Tuhan mau, bukan jika Tuhan dapat. Saudara. Tapi dikatakan, jika Tuhan mau. Berarti, saudara, orang yang kena sakit kusta ini sungguh sangat mempercayai otoritas akan kuasa Tuhan. Amin. Dia sangat mempercayai bahwa kuasa Tuhan itu ada di dalam diri Yesus. Itulah sebabnya dia katakan, jika Tuhan mau. Bukan jika Tuhan dapat. Beda. Jika Tuhan dapat berarti bisa iya, bisa tidak. Tapi dikatakan jika Tuhan mau, Tuhan bisa menyembuhkan. Dan dia sangat percaya. Yesus berkata, aku mau. Hari itu terjadi mujizat. Hari itu terjadi pemulihan. Orang yang berdosa yang tadinya tidak mengenal Yesus. Orang kusta ini dianggap orang berdosa. Orang yang terasing. Orang yang jijik. Orang yang zina. Hari itu, saudara, Tuhan Yesus angkat tangannya. Bukan orang itu yang datang, tetapi Tuhan Yesus mendatangi orang kusta itu. Dan Alkitab mengatakan, dipeluk itu orang kusta. Yesus tidak pernah jijik dengan apapun juga. Orang ini mungkin dianggap hina, orang ini dianggap kotor, orang ini tidak layak. Dengar baik, saudara. Yesus tidak pernah jijik. Asal engkau mau datang, Yesus akan menyambut dengan baik. Amin. Firman Tuhan berkata, marilah datang kepadaku siapa yang letih lesu dan berbeban berat. Siapa? Yesus akan memberikan apa? Kelegaan. Oh, luar biasa, saudara. Yesus tidak sama dengan orang Farisi. Yesus tidak sama dengan orang Saduki. Kalau orang Farisi, dia tidak mau dekat-dekat dengan orang kusta. Dia nggak mau dekat-dekat dengan orang yang berdosa. Dia selalu menjauhi. Tapi hari itu, Yesus tidak peduli bahwa dia yang tahu adalah orang ini perlu pertolongan. Maka belas kasih Tuhan turun atas orang kusta ini. Iman yang luar biasa. Bagaimana dengan kita? Mari saudara kasih Tuhan. Dengarkan firman dengan baik. Memiliki iman yang kuat. Dan percayalah ada otoritas Tuhan terjadi dalam hidupmu. Amin. Mari kita bangkit bersama. Berdiri. Haleluya. Saya undang musik maju ke depan. Nyanyikan satu lagu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang
kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Katakan sekali lagi, tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Katakan di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya mujizat itu nyata. Nyanyikan dari atas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Katakan di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Katakan sekali lagi, saat ku Di saat ku tak berdaya, Amin Tuhan, kami percaya kuasa-Mu yang sempurna. kuasa-Mu sempurna atas kami. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kami sungguh percaya akan Engkau Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi kami, Engkau sanggup melakukannya. Seperti orang yang suka penyakit kusta ini, tidak ada lagi orang yang bisa menolong. Rasanya mustahil dia mengalami pemulihan. Tetapi hari itu, oleh iman yang benar kepada Kristus, oleh dasar firman yang benar, maka hari itu terjadi pemulihan yang luar biasa. Ada pemulihan yang daripada surga. Kuasa Tuhan turun atas mereka. Kami percaya Tuhan, malam hari ini pun juga hal yang sama terjadi. Siapapun juga yang hadir di tempat ini jemaat-Mu, jika mereka mengalami beban berat, mengalami persoalan, mengalami sakit penyakit, kami percaya kuasa yang sama. Oleh karena iman mereka, kuasa surga turun atas mereka. Ada pemulihan, ada kesembuhan, ada pertolongan, jalan dibukakan bagi mereka. Terima kasih Bapa. Meteraikan setiap firman-Mu, sehingga firman menjadi firman yang hidup dalam kehidupan kami semua. Hamba-Mu sudah selesai untuk menyampaikan firman, tapi kami percaya Roh Kudus akan terus berkarya atas setiap jemaat-Mu, atas gereja-Mu, atas siapapun juga yang menerima firman-Mu pada malam hari ini. Di dalam satu nama yang agung, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah percaya diberkati firman Tuhan, katakan amin. Haleluya. Silakan saudara duduk. Kita kesediaan Bapak Wijaya untuk berdoa untuk persembahan.
Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih buat lawatan-Mu di dalam ibadah ini Tuhan. Tuhan terima kasih juga buat firman-Mu Tuhan, semakin menguatkan iman kami untuk semakin percaya kepada-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan, semakin menguatkan keyakinan kami bahwa ada kuasa yang luar biasa karena iman itu Tuhan. Tuhan, saya berdoa buat Pendeta Yunus Tuhan, Kau pakai semakin luar biasa Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kini tiba saatnya kami ingin memberikan persembahan yang terbaik Tuhan. Engkau berkati persembahan ini, Engkau pakai untuk membesarkan kerajaan Allah yang telah Engkau percayakan di tempat ini. Yang siap memberikan berkat, sama-sama katakan Amin. Selamat memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara. Yang sudah memberi persembahan, tepuk tangan sama-sama ya. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, ada keselamatan kekal. Kita yang dahsyat, yang luar biasa. Saudara diberkati firman Tuhan pada malam hari ini. Angkat tangan sekali lagi, tepuk tangan buat Yesus kita yang luar biasa. Saya tadi kaget, Pak Yunus bilang, Pak Yunus perjanjian baru. Betul saudara ya. Coba perjanjian lama melayuni khotbah di kota Niniwe. Ya betul ya, saudara diberkati ya. Puji Tuhan, terima kasih Pak Yunus buat firman yang sudah memberkati kita semua, baik Jemaat Ribon pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, besok ada ibadah Ribon jam 9 pagi disertai perjamuan kasih. DFM hari Rebo tetap jalan. Besok hari Rebo dilayani oleh Surabaya. Saudara bawa teman, sahabat, saudara, anak, supaya kita sama-sama diberkati melalui pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Sabtu berikutnya tetap masih ada ibadah Ribon. Ada yang hari ini baru hadir satu kali, hari ini. Yang baru pertama kali, ada Ibu? Nggak apa-apa, angkat tangan Bu. Ya, puji Tuhan ya. Mari saudara, kita akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Kiranya berkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau
memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu memberkati aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, Sehingga kesakitan tidak menimpa. sekali lagi, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, Sehingga kesakitan tidak menimpa. Tepuk tangan sekali lagi buat Yesus kita yang dahsyat, yang luar. Kami bersyukur Allah Roh Kudus, Engkau telah menyelesaikan dan memberkati ibadah ribuan pada malam ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu ya Bapa. Berkati hamba-Mu Pak Yunus Tuhan. Berkati dengan hikmat, marifat, akal budi Tuhan. Pakai beliau Tuhan dimanapun saja pelayanan Tuhan. Pakai semakin hari semakin luar biasa. Nama Engkau saja dimuliakan. Berkati rumah tangga dan pekerjaan anak-anaknya Tuhan. Semuanya Engkau berkati dengan berlipat-lipat Tuhan. Berlimpah-limpah ya Bapa. Demikian juga Tuhan yang sudah mengembalikan milik-Mu perpuluhan Tuhan. Tuhan Kau balas, Kau berkati berlipat-lipat kali ganda, 100 kali ganda ya Bapa. Sebab kami punya Tuhan Allah yang tidak pernah berhutang. Kau berkati anak-anak-Mu, para pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani Engkau pada malam Tuhan dengan berkat yang berlimpah-limpah juga ya Bapa. Sekarang saudaraku, angkat kedua belah tanganmu. Terbukalah tingkap-tingkap langit. Terbukalah pintu-pintu kerajaan surga. Hamba-Mu mengikat segala yang ada untuk turun atas kami semua. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub menjadi bagian-Mu turun-temurun. Diberkatilah hidup, nikah dan anak cucumu. Diberkati usaha pekerjaanmu. Diberkati studi dan kesehatanmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil dan beruntung. Kau dibuat menjadi kepala bukan ekor. Jalanmu terus dibawa naik bukan turun. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Saudara, sekarang bawa dan nikmati anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang perbuatan ajaib daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penyertaan dari arah Roh Kudus menyertaimu, menyertaiku sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah percaya, terima berkat, kita katakan amin. Bapa, Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Ku berterima kasih. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.